Jadi sholat itu adalah rangkaian perkataan-perkataan yang kita baca, bacaan-bacaan gitu, rangkaian bacaan-bacaan yang kita baca, perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan secara khusus yang diawali dengan takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang kemudian ditutup atau diakhiri dengan salam. Itulah pengertian atau definisi sholat menurut istilah syariat. Yang kedua, tentang hukum sholat. Hukum sholat yang dimaksud di sini adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, sholat 5 waktu kados ingkang sampun kita mangertosi, nggih menika sholat zuhur, asar, maghrib, isya lan subuh. Zuhur, maghrib, isya, subuh. Ingkang dipun wastani as-shalawatul khams. Niku sampun disepakati, sudah disepakati oleh seluruh para ulama tentang hukum wajibnya. Jadi sholat 5 waktu itu hukumnya wajib berdasarkan dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, dan berdasarkan ijma atau konsensus kesepakatan seluruh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada seorang pun ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, dari semua kalangan, baik kalangan ulama yang spesialisasinya adalah dalam masalah akidah ataupun ulama yang spesialisasinya dalam masalah fikih ataupun cabang-cabang ilmu Islam yang lain, itu semuanya sepakat bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya fardu ain. Adapun dalil-dalil dalam Al-Quran sangat banyak. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya sholat 5 waktu sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus shalah, perintah untuk menegakkan sholat. Dalam ayat yang lain dalam surat Ibrahim ayat 31, qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman agar mereka menegakkan sholat. Dalam tafsirnya disebutkan as-salawat al-khams, sholat 5 waktu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu diwajibkan dengan ketetapan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dalam tafsirnya disebutkan menika salat 5 waktu. Kitaban mauquta maksudipun dengan kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya. Dalam tafsirnya disebutkan as-salawatul khams, salat 5 waktu. Dalam hadis Nabi sangat banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang wajibnya salat 5 waktu. Seperti diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Nabi turun dari Mi'raj, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi menerangkan hasil perjalanan Mi'raj beliau menghadap kepada Allah, yaitu membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah salat. Lalu para sahabat bertanya tentang salat tersebut, maka Rasulullah mengatakan hiya khamsun. Perintah salat yang diperintahkan, diwajibkan itu adalah salat 5 waktu, wa hiya khamsun, dan salat 5 waktu tersebut itu bagaikan 50 waktu. Nggih, kados ingkang sampun kita mangertosi kisah perjalanan Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah diangkat, dipanggil ke langit, naik ke langit tingkat 7, di atas tingkat 7 atau tepatnya di Sidratul Muntaha. Di sanalah menghadap kepada Allah, yang mana dalam hadis Aisyah diterangkan bahwa antara Allah dan Nabi Muhammad
itu ada hijab namanya nur, cahaya. Sehingga Rasulullah tidak bisa melihat Allah langsung, akan tetapi Rasulullah mendengarkan suara dari Allah, kalamullah, pangandikanipun Allah didengar langsung oleh Nabi Muhammad. Dan inilah salah satu keistimewaan salat. Salah satu keistimewaan salat ini adalah satu-satunya amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya itu tidak melalui perantara Jibril atau malaikat yang lain, akan tetapi Nabi Muhammad langsung dipanggil menghadap, mendengar langsung perintah salat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salat itu adalah merupakan satu amalan ibadah yang paling spesial di dalam Islam. Sehingga kalau kita lihat hadis-hadis yang lain begitu banyak yang menyebutkan berbagai fadilah salat, juga begitu banyak hadis-hadis yang menerangkan berbagai ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Jangankan meninggalkan, hanya sekedar menunda-nunda waktu salat saja itu sudah ada ancaman di dalam Al-Quran. Sampai-sampai turun peringatan dari Allah, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di situ sampai dengan tegas Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Dalam tafsirnya seperti yang diterangkan oleh para mufassirin, Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Baghawi membawakan beberapa riwayat tentang tafsir wail di situ. Di antaranya di sana ada riwayat yang mengatakan bahwasanya fawailul lil musallin, wail itu artinya adalah sebuah lembah. Wail itu adalah sebuah lembah di tengah-tengah neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu di tengah-tengahnya ada lembah namanya wail. Lembah tersebut adalah dipersiapkan oleh Allah untuk siapa? Lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ning ampun mandeg nggih. Ya jenengan le maca mandeg fawailul lil musallin, wis ora salat kabeh mengko. Enten teruse celaka akan masuk ke dalam lembah jahanam yang namanya adalah lembah wail. Siapa? Orang-orang yang salat. Nah niku nek titik neng kono le titik ya repot. Maka Allah menjelaskan siapa mereka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang salat yang disiapkan tempat tinggal di lembah jahanam itu mereka orang yang salat yang salatnya bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam salat. Dalam tafsirnya banyak sekali diterangkan oleh para mufassirin, di antaranya Ibnu Katsir dan yang lain, bahwa orang yang sahun anis shalah, orang yang lalai dari salat itu maksudnya bukan meninggalkan salat. Bukan meninggalkan salat, tapi apa maksudnya? Ta'khiru awqatis salah. Mengakhirkan waktu salat sampai datang waktu salat berikutnya. Misalkan salat duhur ya ditunda-tunda, diundur-undur salat duhur sampai datang waktu asar. Atau waktu asar diundur-undur sampai datang waktu maghrib dan seterusnya. Dengan sengaja, tidak ada udzur, tidak ada halangan sama sekali, tapi memang bermalas-malasan mengerjakan sholat, makanya disebut sahun. Sehingga para ulama sampai mengatakan kalau orang yang sahun dalam pengertian menunda-nunda waktu sholat, itu sudah ancamannya adalah disiapkan sebuah lembah di neraka jahanam. Lalu bagaimana dengan orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat? Sholatnya nganggo cuti, dia cuti ya suwi pirang-pirang tahun, gitu, kesel, ya, cuti riyen lah le sholat 3 tahun. Nggih mergo akeh pandemi golek gawean angel, akhirnya salate cuti. Nggih. Enten sing enten niku to? Nggih enten. Mbok menawa akeh mboten mung enten. Nggih. Kalau sampai seorang muslim itu meninggalkan sholat, maka para ulama sepakat kufur. Nah,
Cuman di sini para ahli fikih berbeda pendapat di dalam menilai kufurnya seorang muslim yang meninggalkan salat. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis memberikan informasi gitu, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya satu perbedaan yang membedakan antara kita dengan mereka orang-orang kafirin, orang-orang non-muslim, itu adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, sungguh dia telah kufur. Nah, hati-hati dengan kata-kata faqad kafara. Kufur di sini para ulama memberikan tafsil. Orang yang meninggalkan salat itu kufur. Kufurnya bagaimana, Mas? Kufurnya bisa besar. Kufur besar dalam pengertian sampai keluar dari Islam, berarti murtad. Akan tetapi juga ada kufur yang kedua, yaitu kufur asghar, atau yang disebut kufrun duna kufrin. Kufur tapi tidak sampai kafir. Bagaimana bedanya? Apa bedanya? Bedanya yaitu orang yang meninggalkan sholat terjatuh ke dalam kufur akbar alias murtad itu kalau seandainya meninggalkan sholat dengan menganggap sholat itu boleh ditinggalkan, dengan berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, atau mengingkari kewajiban sholat. Ya. Jadi seseorang yang meninggalkan sholat dalam kondisi dia menganggap boleh meninggalkan sholat, atau mengingkari wajibnya sholat, meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat itu nggak wajib misalkan, maka terjatuh ke dalam kufur akbar, kharijun minal millah kata para ulama, dan itu sudah disepakati. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Bisa dibaca dalam kitab-kitab fikih kesepakatan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena mengingkari wajibnya sholat. Itu ijma para ulama bahwa itu kufur akbar, kharijun minal millah. Akan tetapi yang kedua, kufur asghar, yaitu orang yang meninggalkan sholat dalam kondisi masih yakin bahwa sholat itu wajib, tidak ada pengingkaran dalam hati terhadap kewajiban sholat, cuman bermalas-malasan meninggalkan sholat. Ya, para ulama juga sepakat itu kufur, cuman mereka berbeda pendapat apakah model yang kedua itu kufurnya kufur asghar apa masuk dalam kategori kufur akbar. Ini ada perbedaan pendapat. Allahu ta'ala alam bishawab. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari wajibnya sholat, tapi karena bermalas-malasan, itu terjatuh ke dalam kufur asghar. Kufur asghar, kufur kecil yang tidak sampai keluar dari Islam. Akan tetapi pendapat jumhur ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Bagaimana orang yang bermalas-malasan sehingga meninggalkan sholat dalam kondisi dia meyakini sholat tetap wajib dan tidak mengingkari, akan tetapi dia tinggalkan sholat itu terus menerus? Gimana orang yang seperti ini? Apakah mungkin ada orang yang meyakini sholat itu wajib tapi dia terus-terusan meninggalkan sholat, nggak mau sholat sama sekali? Kalau ditanya, Pak, kok panjenengan mboten sholat? Ya, aku ki sibuk. Kowe ngerti dhewe gaweanku ki sibuk. Ora sempat aku nek sholat. Lu menurut panjenengan sholat niku wajib napa mboten? Wajib. Yakin aku wajib, ya aku ya rumangsa nek aku ki dosa. Pripun niku? Nah, para ulama mengatakan secara logika sangat tidak masuk akal. Ada orang yang meyakini kewajiban sholat tapi dia berani meninggalkan sholat terus menerus. Jadi sholat itu ditinggalkan secara total, tidak ada sholat sama sekali. Dan masih masuk akal orang itu meyakini kewajiban sholat, kemudian karena bermalas-malasan dia kadang meninggalkan, kadang sholat, kadang meninggalkan, kadang sholat. Nek eling, nek ake eling sholat, nek ake ora eling ora sholat. Dalam hatinya yakin sholat itu wajib dan dia pun merasa ketika meninggalkan sholat itu dosa.
maka orang yang seperti ini jelas ini masuk akal, bisa diterima. Seperti yang dikatakan jumhur ulama, nah ini orang seperti ini kufur asghar. Ya kita yang tahu wajib untuk mengingatkan. Allah Ta'ala alamu bisawab. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa salat itu adalah merupakan satu aktivitas ibadah yang paling spesial di dalam Islam. Sampai-sampai ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat itu adalah merupakan umudul Islam. Salat itu adalah merupakan tiang agama Islam. Walaupun di sana ada sebuah hadis yang tidak ada asalnya karena riwayatnya tidak ditemukan, ya, itu hadis apa? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Itu hadis la aslalahu dengan para ulama karena tidak ditemukan sanadnya. Dalam takhrij hadis para ulama meneliti hadis tersebut tidak ada asalnya. Akan tetapi para ulama jumhur tidak berdalil dengan hadis itu ketika mengatakan bahwasanya sholat itu adalah menjadi tiang agama Islam, tapi berdalil dengan hadis yang lain. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang sahih ketika Nabi menggambarkan Islam itu bagaikan bangunan, seperti bangunan rumah, gitu. Beliau menggambarkan Islam itu adalah bangunan seperti bangunan rumah, terdiri dari pondasi, kemudian ada tiang-tiang, ada atap dan seterusnya. Dan di sana ada isyarat bahwasanya tiangnya itu adalah salat. Gitu. Allah Ta'ala alam bisawab itu diteliti oleh para ulama tentang adanya riwayat-riwayat yang seperti itu. Sehingga tidak salah ketika ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya salat itu adalah merupakan bagian dari tiang agama Islam. Sehingga barang siapa menegakkan salat berarti dia menegakkan agama Islam. Dalilnya terlalu banyak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu di samping itu adalah merupakan satu ibadah yang paling spesial di dalam Islam. Dari sisi yang lain, salat 5 waktu adalah satu-satunya ibadah yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam kondisi sesulit apapun, walaupun dalam kondisi sakit, walaupun dalam kondisi sedang terjadi musibah. Bahkan dalam hadis disebutkan walaupun dalam kondisi sedang terjadi perang. Makanya ada di dalam agama Islam yaitu namanya sholat khauf, sholat ketika di saat sedang terjadi perang, ketika perang sedang berkecamuk. Kalau panjenengan sampeyan kan dereng nate mirsani perang iki kaya ngopo kan. Yang tahu nonton film gitu kan, film Janur Kuning zaman biyen, film perang-perang penjajahan itu loh. Jenengan nonton film perang itu kan membayangkan piye ler salat kan. Lagi Allahu Akbar der. Pripun. Ternyata di dalam fikih Islam itu diajarkan. Nggih. Makanya ada dalam fikih nanti akan kita bahas di sini namanya sholatul khauf. Salat di saat sedang ketakutan. Salat di saat bagaimana kita salat ketika sedang perang, terjadi perang. Misalnya pesawat-pesawat penjajah berseliweran di atas langit misalkan, terus meluncurkan bom dari atas, Allahu Akbar pripun? Melayu. Nggih kalih melayu sambil lari nggih. Niku dibahas di dalam fikih. Kemudian orang yang sedang sakit, Nabi mengajarkan dalam satu hadis, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa muttaji'an. Salatlah kamu sambil berdiri. Kalau kamu tidak mampu sambil berdiri, mungkin karena sakit, maka salatlah sambil duduk. Dan jika kamu tidak mampu salat sambil duduk, maka salatlah sambil berbaring. Sampai di situ. Terusnya pripun? Mboten enten terusane hadis ini. Bagaimana kalau sambil berbaring pun juga nggak bisa? Maka para ulama mengatakan hatinya, pikirannya masih connect nggak? Nek akale iso connect,
niku tetap salat dengan hati. Nggih, nganggo pikiran dan salat nggih diwaca dalam hati. Ya, mulut lisanipun mboten iso ngucapke, wis ibaratnya wong stroke gitu. Yang stroke niku mungkin anggota tubuh ini sudah nggak bisa bergerak, tapi mungkin hatinya masih bisa, pikirannya masih bisa berpikir, maka dia sholat dengan pikirannya, ya di batin. Kalau itu juga nggak bisa, ya wes disolati, gitu. Berarti nek wis nganggo pikiran, nganggo hati ora iso, berarti kan wis jadi mayit, ya, berarti disolati. Bahkan sampai-sampai para ulama pun mengatakan, ketika seseorang meninggal dunia pun dia masih disolati. Ketika masih hidup walaupun kondisinya sakit parah, dia tetap wajib sholat. Ketika meninggal dunia disolati, dan sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah satu amalan ibadah yang paling istimewa di dalam Islam. Istimewanya apa? Satu, perintahnya itu tidak melalui perantara, tapi Nabi Muhammad dipanggil langsung menghadap kepada Allah, enggak melalui perantara malaikat Jibril. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan melalui perantara malaikat. Jibril diutus untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah ini dan itu, seperti haji, zakat, dan seterusnya. Akan tetapi untuk ibadah sholat 5 waktu, Rasulullah dipanggil langsung menghadap kepada Allah dalam kisah perjalanan Isra Mi'raj. Itu istimewanya yang pertama. Keistimewaan yang kedua tadi sudah disinggung, bahwa sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam kondisi sesulit apapun. Hanya saja Allah memberikan berbagai rukhsah, keringanan di dalam pelaksanaan sholat tatkala seseorang menghadapi kesulitan. Makanya nanti ada namanya sholat khauf, ada sholat ketika sedang sakit, ada sholat, tata cara sholat ketika sedang turun hujan, ada tata cara sholat ketika sedang perjalanan jauh, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dibahas di dalam fikih Islam, yang itu menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah satu kewajiban yang paling besar, yang sampai-sampai tidak boleh ditinggalkan, wajib dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, disesuaikan dengan keadaan dan situasi dan kondisi yang ada. Intinya tidak boleh ditinggalkan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan hukum salat. Hukum salat, kalau salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu, adalah wajib. Dan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang adakah sholat yang selain 5 waktu itu hukumnya wajib. Maka jawabannya, ada beberapa sholat selain sholat 5 waktu yang diperselisihkan hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Akan tetapi para ulama semuanya sepakat, ulama fikih tidak ada perbedaan pendapat, sholat 5 waktu itu wajib, tidak ada perbedaan pendapat. Akan tetapi ada beberapa jenis sholat yang lain yang diperselisihkan. Contohnya sholat tahiyatul masjid. Contoh lain sholat witir. Contoh lain sholat idul fitri, idul adha. Itu kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, ternyata banyak sekali pendapat yang menerangkan perbedaan para ulama fikih dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sejak zamannya Imam 4 sudah terjadi perbedaan pendapat tentang hukum sholat tersebut. Contohnya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, sebagian ulama fikih seperti mazhabnya Imam Abu Dawud Al-Zahiri, dan itu diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Terus kalau jenengan sami nek mlebet masjid niku wajib salat tahiyatul masjid menurut pendapatipun mazhab Zahiri. Mazhabipun Abu Dawud Az-Zahiri. Diikuti Al-Imam Ibnu Hazm, muridipun Abu Dawud Al-Zahiri. Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla menyebutkan bahwa itu hukumnya wajib.
Dalilnya mana? Dalilnya adalah sebuah hadis yang menerangkan ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat. Ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, datang seorang sahabat kemudian langsung duduk mendengarkan khutbah. Maka Rasulullah menghentikan khutbahnya dan bertanya kepada sahabat itu, hal sallait, apakah kamu sudah salat? Maka sahabat yang duduk yang baru datang itu mengatakan, la, belum. Maka Rasulullah mengatakan, kum fasalli rak'atain, berdirilah kamu dan kerjakan salat. Maksudnya pun apa? Salat tahiyatul masjid. Ulama Zahiriyah, ya, ulama-ulama yang memahami nas secara tekstual, pun, atau yang biasa dijuluki kelompok tekstual, Zahiri, engkang mengikuti pendapatnya Imam Abu Dawud Az-Zahiri, diikuti muridnya Al-Imam Ibnu Hazm dan murid-muridnya setelahnya. Itu berpendapat sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Dalilnya tadi, sahabat yang masuk belum sholat tahiyatul masjid ditegur sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai menghentikan khutbah. Padahal khutbah Jumat itu bagian dari rukun ibadah Jum'ah. Tapi Rasulullah hentikan demi untuk mengingatkan sahabat yang belum sholat tahiyatul masjid. Sehingga saat sakit-sakit melebat masjid, sholat tahiyatul masjid. Adapun pendapat yang kedua mengatakan sholat tahiyatul masjid itu bukan fardu, tapi sunnah muakkadah. Bagaimana dengan hadis tadi? Hadis tadi tidak menunjukkan wajibnya, tadi menunjukkan takkid, menunjukkan penegasan. Jadi Rasulullah sangat menekankan kepada sahabat untuk sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid. Berarti sholat tahiyatul masjid itu sangat dianjurkan, atau disebut sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Lalu kelompok yang kedua atau ulama fikih yang kedua membawakan dalil untuk mengkanter pendapatnya ulama Zahiriyah. Di antaranya membawakan hadis ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang sholat fardu yang diwajibkan seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Maka Nabi mengatakan khamsu sholawatin fil yaumi wa lailah. Sholat fardu itu 5 waktu dalam sehari semalam. Lalu sahabat itu bertanya, hal alayya ghairuhun, apakah untuk saya ada kewajiban salat yang selain itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu ingin mengerjakan sunnah. Maknanya apa? Maknanya jelas. Sahabat itu bertanya, salat yang wajib, Rasulullah jawab 5 waktu. Kemudian sahabat itu melanjutkan pertanyaan, adakah salat lain yang wajib untuk saya? Maka Rasulullah mengatakan tidak ada kecuali salat sunnah. Maka hadis ini menjelaskan bahwa maksud dari hadis-hadis yang lain yang menyebutkan adanya salat-salat yang kesannya oleh Rasulullah itu sangat ditekankan, itu tidak menunjukkan wajib tapi menunjukkan muakkadnya, menunjukkan nilai lebih dari sunnahnya, yaitu sunnah muakkadah. Makanya sunnah itu ada 2, ada sunnah yang muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Sunnah yang muakkadah adalah sunnah yang sangat ditekankan, seyogianya kita jangan tinggalkan sebaiknya, kecuali ada uzur. Itu contoh salat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua diantaranya adalah salat napa penadzan salat witir. Salat witir sebagian ahli fikih diantaranya lagi-lagi ulama mazhab Zahiri. Pendapat pun Imam Abu Dawud Az-Zahiri diikuti oleh muridnya Al-Imam Ibnu Hazm, bisa dilihat dalam kitabnya Ibnu Hazm rahimahullah. Salat witir itu wajib. Dalilnya mana? Dalilnya ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa seperti dalam hadis Aisyah disebutkan Rasulullah sepanjang hayatnya tidak pernah meninggalkan salat witir. Dalam satu kesempatan kalau suatu malam Rasulullah tidak sempat melakukan witir, atau karena lupa atau karena
tertidur maka diqadha di pagi hari. Sampai diqadha di pagi hari dengan cara digenapkan. Biasanya 11 rakaat, beliau qadha di waktu pagi dengan digenapkan 12. Ya, kenapa kok ditambah 1 jadi 12? Karena witir itu hanya di waktu malam. Di siang hari tidak ada witir, kata para ulama. Ya. Nah, pendapat ini pun dibantah oleh pendapat jumhur ulama. Kata jumhur ulama itu tidak menunjukkan wajib, tapi itu menunjukkan sangat ditekankan. Mereka juga punya dalil yang lain, diantaranya adalah hadis yang memberikan celaan. Di sana ada hadis yang sahih, yaitu Rasulullah mencela orang yang tidak salat malam. Sampai-sampai Rasul menjuluki laki-laki yang paling buruk adalah laki-laki yang tidak pernah salat malam. Ya, Dewi termasuk lah. Ya kesel ya. Alasannya wah bermacul mulai tangi. Ada rukhsah. Ada Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Ini pernah dua-duanya ditanya oleh Rasulullah kapan salat malamnya, salat witirnya. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan setelah salat Isya. Jadi awal lail. Salah satu dari mereka mengatakan akhir malam. Rasulullah memuji kedua-duanya, cuman memberikan pujian yang lebih kepada yang mengerjakan salat witirnya di akhir malam, karena itu lebih afdal. Bahkan kadang Rasulullah mengakhirkan salat Isya, dan Rasulullah pernah mengatakan sebenarnya waktu salat Isya yang paling baik ini adalah ini, kalau seandainya saya tidak membebankan umat, memberatkan umat. Itu menunjukkan bahwasanya salat malam paling afdal kerjakan di akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Akan tetapi Rasulullah memberikan rukhsah bagi orang yang sulit bangun malam. Ya, kayak awake dhewe ini kan angel ya kan bangun malam nggih subuh esuk telat. Nggih mboten. Maka dianjurkan salat malamnya di awal malam. Iki engko bar salat Isya, nggih salat ba'diyah Isya mboten sah wangsul, salat witirin. Jadi kita harus bisa ngukur diri kita sendiri. Tahu diri gitu. Gini, pengen istiqomah dalam mengerjakan salat malam. Gini. Itu hadis-hadis yang seperti itu dijadikan dalil oleh mazhabnya Abu Dawud Al-Zahiri, diikuti muridnya Imam Ibn Hazm, itu menunjukkan wajib. Nah, namanya juga Zahiri, secara tekstual ini katanya menunjukkan wajib. Rasulullah nggak pernah meninggalkan sampai diqadha. Bahkan Rasulullah mencela seorang laki-laki yang tidak bisa salat malam. Dikatakan laki-laki yang paling buruk adalah yang tidak bisa salat malam. Subhanallah. Berarti wajib. Dijawab oleh jumhur ulama dengan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tadi, bahwa hadis itu tidak menunjukkan wajibnya salat witir, tapi menunjukkan sangat ditekankan. Salat witir itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan, tidak sampai taraf wajib. Loh kok bisa? Iya, karena dalam hadis tadi dalam riwayat Bukhari Muslim jelas Rasulullah membatasi salat yang wajib itu 5 waktu. Ketika ditanya apakah masih ada yang lain, Rasulullah mengatakan tidak ada, kecuali kamu ingin mengerjakan yang sunnah. Allahu a'lam. Ini masalah perbedaan pendapat. Kemudian diantaranya lagi salat yang diperselisihkan apakah sampai taraf wajib atau hanya sunnah muakkadah. Diantaranya adalah salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ulama yang mengatakan salat Idul Fitri, Idul Adha itu adalah wajib, itu adalah diantaranya lagi-lagi pendapatnya ulama Zahiriyah. Diantaranya adalah pendapat populernya Al-Imam Abu Dawud Al-Zahiri diikuti muridnya Ibn Hazm, itu mengatakan salat Idul Fitri, Idul Adha itu wajib. Dalilnya mana? Dalilnya di zaman Rasulullah dalam hadis Aisyah disebutkan Rasulullah ketika hari Id itu memerintahkan para sahabat laki-laki perempuan semua pergi ke tanah lapang untuk menyaksikan salat Id, untuk ikut salat Id. Adapun kaum wanita yang tidak memiliki jilbab, tidak memiliki kerudung, Rasulullah perintahkan agar dipinjami yang punya. Sampai-sampai wanita yang haid, al-huyyat, wanita-wanita yang sedang haid pun Rasulullah perintahkan untuk ikut menyaksikan prosesi acara salat Id, mendengarkan khutbah, cuman tidak boleh ikut salat. Ulama Zahiriyah mengatakan itu menunjukkan wajib.
Dibantah oleh ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan itu tidak menunjukkan wajib, tapi itu menunjukkan muakkad, sangat ditekankan. Karena jelas Rasulullah membatasi dalam riwayat Bukhari Muslim ketika ditanya tentang salat yang fardu menyebutkan 5, selain itu sunnah. Nggih, Allah taala alamu bisawab. Niku diantawisipun salat ingkang diperdebatkan oleh para ulama tentang hukumnya, apakah sampai taraf wajib atau hanya sekedar sunnah muakkadah. Sebagian ulama mengatakan dahulu para sahabat Nabi itu tidak pernah berdebat ribut wajib atau sunnah gitu. Mereka punya satu prinsip, kalau datang perintah mereka berusaha kerjakan. Itu prinsip mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Kenapa demikian? Karena di zaman para sahabat Nabi itu tingkat kepatuhan dan ketaatan para sahabat, yang itu tentunya disebabkan karena kuwatul iman dan kesempurnaan iman yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka nggak pernah ribut ini wajib apa sunnah gitu. Pokoknya kalau ada perintah, ada anjuran dari Nabi, apalagi ada contohnya, mereka berusaha mengerjakan tanpa mempertanyakan itu apakah wajib atau tidak. Tidak pernah berdebat di antara mereka. Tidak pernah berdebat. Sehingga prinsipnya kalau kita mengetahui ada perintah suatu ibadah tertentu dan kita tidak tahu apakah wajib atau sunnah, tapi jelas itu ada perintahnya, ada contohnya dari Nabi, maka kita berusaha mengerjakan. Allah ta'ala bisawab. Apalagi yang jelas-jelas di dalam hadis Nabi disebutkan wajib, seperti sholat 5 waktu, jelas Nabi mengatakan wajib. Ya, jelas Nabi mengatakan wajib, bahkan ada ancaman yaitu kufur bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Allah ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya adalah tentang keutamaan, fadilah atau keutamaan salat. Keutamaan salat adalah salat 5 waktu itu adalah merupakan rukun Islam yang kedua sesudah syahadatain dan merupakan tiang agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu dengan memanggil langsung Nabi Muhammad SAW pada malam Mi'raj, menghadap Allah langsung. Adapun itu yang pertama. Keutamaan yang pertama nopo? Rukun Islam yang paling besar sesudah syahadatain dan merupakan tiang agama Islam. Keutamaan salat yang lain adalah salat itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Salat bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu dan salat Jum'ah sampai Jum'ah berikutnya, Ramadan, antara Ramadan dan sampai Ramadan berikutnya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya. Dosa-dosa yang kita lakukan di sela-sela waktu salat 5 waktu. Misalkan kita selesai salat zuhur, kemudian datang salat asar. Salat asar menghapuskan dosa yang kita kerjakan setelah salat zuhur sampai asar. Salat maghrib menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan setelah sholat asar sampai maghrib. Begitu seterusnya. Sholat Jumat menghapuskan dosa-dosa sepekan dari Jumat yang lalu sampai Jumat berikutnya. Ramadan menghapuskan dosa-dosa 1 tahun dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan sekarang, dosanya dihapuskan oleh ibadah yang ada di bulan Ramadan. Tapi dengan syarat majtunibatil kabair, dengan syarat dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Sehingga yang dimaksud di sini adalah menghapuskan dosa-dosa kecil. Para ulama menyebutkan amalan-amalan ibadah yang disebutkan tukaffiru az-dzunub itu rata-rata ada ikatan, ada persyaratan, yaitu menjauhi dosa besar.
Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwasanya dosa-dosa yang diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah dengan amalan-amalan ibadah kita, itu secara umum adalah dosa-dosa kecil. Lalu bagaimana dengan dosa besar? Adapun dosa besar maka harus dengan taubatan nasuha. Dosa besar itu hanya dihapuskan oleh Allah dengan taubatan nasuha. Sehingga jangan harap dosa besar kita akan hapus dengan sholat. Dosa besar kita akan hapus dengan puasa dan lain sebagainya. Tidak semudah itu. Dosa besar itu harus dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu adalah taubat yang memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, menyesali. Yang kedua, bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Napa? Setunggal menyesal. Kemudian bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Kemudian yang ketiga, tobat dikerjakan sebelum tertutupnya pintu tobat. Itu minimalnya tiga kriteria taubatan nasuha. Meninggalkan dulu, menyesal, terus bertekad kuat tidak akan mengulangi. Yang keempat, tobatnya dikerjakan di saat belum tertutup pintu tobat. Tertutupnya pintu tobat itu ada dua. Yang pertama adalah khusus, yang kedua umum. Yang pertama adalah khusus, yaitu khusus untuk orang tertentu, yaitu sebelum sakaratul maut. Umum, yaitu sebelum datangnya hari kiamat. Maka kita harus bertobat sebelum datang sakaratul maut dan sebelum datangnya hari kiamat. Niku 4 kriteria taubatan nasuha. Wangsuli sekawan setunggal meninggalkan dosa besar yang pernah dilakukan. Yang kedua, ketun, menyesal. Yang ketiga, bertekad kuat tidak akan mengulangi lagi. Yang keempat, taubat dikerjakan sebelum tertutupnya pintu tobat. Kapan pintu tobat ditutup? 1, ketika datang kematian. 2, ketika datang hari kiamat. Nasallahu alaihi. Kemudian keutamaan yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan sholat. Yang pertama tadi yang disebutkan dalam hadis itu menghapuskan dosa-dosa, maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Keutamaan sholat yang lain, yaitu sholat itu adalah merupakan silatun khasatun bainal abdi wa rabbihi. Sholat itu adalah sebuah tali yang sangat kuat yang senantiasa menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hubungan khusus. Sehingga barang siapa yang senantiasa menjaga sholat, berarti dia selalu erat hubungannya dengan Allah, tidak pernah putus. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti dia memutuskan hubungannya dengan Allah. Kata para ulama, as-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu adalah sebuah hubungan kuat, hubungan yang sangat erat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Barang siapa yang menjaga sholatnya, berarti dia menjaga hubungannya dengan Tuhannya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia putuskan hubungannya dengan Tuhannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang akan kita alami kalau kita putus hubungan dengan Allah? Kita hidup di dunia ini tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak menolong kita. Kesuksesan duniawiyah, kesuksesan ukhrawiyah, kesuksesan segala macam kesuksesan, itu semuanya adalah pertolongan dari Allah, taufik dari Allah. Maka kalau Anda ingin sukses segala urusan Anda, baik urusan dunia Anda, akhirat Anda, maka Anda harus menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, merekatkan hubungan dengan Allah sekuat-kuatnya. Dan salah satu wasilah yang akan menghubungkan diri hamba kepada Allah adalah salat. Sehari semalam minimalnya kita 5 kali. Minimalnya 5 kali, itu minim itu. Kalau bisa banyak.
Dan orang yang semakin banyak salatnya, maka anggota badannya nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tempat sujud dimanapun dia jadikan tempat sebagai sujud, untuk sujud kepada Allah, itu tempat itu jadi saksi. Jenengan salatan mriki, kadang ten mereka, kadang ten mriki, kadang ten mriki, kadang ten mereka, pindah-pindah kan, kadang ten masjid liyane. Semua tempat sujud yang pernah Anda tempelkan jidat Anda itu nanti jadi saksi semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak salat berarti banyak tempat yang akan semakin jadi saksi kita di hadapan Allah nanti. Subhanallah. Dan para ulama mengatakan orang yang senantiasa menegakkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu dinaungi, selalu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam keumuman hadis Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah syariat Allah, jagalah agama Allah, jagalah hubungan Anda dengan Allah, maka Allah akan jaga Anda. Nggih, nek kula jenengan sami pengen dijaga Allah selalu, napa malah saniki banyak musibah gitu. Pandemi, Covid, nah sesuk embuh apa meneh mboten ngertos gitu. Kalau kita hubungannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan selalu dilindungi dan dijaga. Allah taala alam bisawab. Makaten Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang saged kita bahas pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa senantiasa menjaga salat kita, memperbaiki salat kita, dan semoga salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini pertemuan malam ini. Kita sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa terus tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga Islam kita, keimanan kita itu akan semakin baik dengan sisa-sisa umur yang kita miliki. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk semakin memperbaiki kualitas agama kita dan keimanan kita, sehingga dengan harapan kita meninggal dunia dipanggil oleh Allah dalam kondisi telah benar-benar melaksanakan ajaran agama Allah dengan semaksimal mungkin, sehingga kita pun dijemput oleh kematian dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi yang benar-benar baik. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada kesalahan dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya. Dan akhirnya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.